Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Vina Febrianti, NIM 20200010007 Prodi Agribisnis. Saya akan menjelaskan mengenai sistem produksi secara manufaktur pada komoditas singkong. Komoditas tanaman pangan memiliki peranan penting bagi masyarakat Indonesia. Salah satu komoditas ialah singkong, yang dapat dimanfaatkan menjadi berbagai macam bahan produk olahan dan menjadikan salah satu peluang bisnis yang menguntungkan. Dengan melihat hal tersebut, singkong dapat dijadikan sebagai peluang untuk dijadikan usaha bisnis. Agroindustri merupakan suatu industri yang mengolah produk pertanian sebagai bahan utama. Salah satu agroindustri yang menggunakan komoditas singkong sebagai bahan baku utama ialah tape singkong. Dengan mengembangkan usaha tape singkong ini merupakan bentuk dalam mempertahankan makanan tradisional. Usaha tape singkong atau Peunyeum Abbas Sawargi. Usaha ini merupakan usaha yang bahan baku utamanya adalah singkong. Peunyeum Abbas Sawargi didirikan pada tahun 1970 oleh Bapak Abbas. Beliau telah mendapatkan ilmu dan pengalaman dalam memproduksi tape singkong ini dari orang tuanya. Tujuan didirikan usaha ini untuk menambah pendapatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan singkong yang ditanam. Singkong tersebut kemudian diolah menjadi Peunyeum. Alasan Bapak Abbas mengolah singkong menjadi Peunyeum adalah karena pembuatan Peunyeum ini tidak memerlukan biaya yang cukup tinggi, serta proses pembuatannya yang lebih mudah dibandingkan dengan mengolah singkong menjadi olahan makanan lainnya seperti keripik, singkong, dan lain sebagainya. Berikut ini 6M+1I usaha Peunyeum Abbas Sawargi. Pemilik usaha, sentral atau penghasil tape singkong atau Peunyeum terbesar di Bandung terletak pada Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang merupakan usaha yang berkembang dari generasi ke generasi dan bertahan dengan baik, yaitu pada usaha tape milik Bapak Abbas Sawargi. Peunyeum Abbas Sawargi memiliki kualitas baik dengan harga yang terjangkau. Perusahaan Peunyeum telah memiliki izin usaha dari pemerintahan, yaitu Pangan Industri Rumah Tangga dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Money atau modal dan pendapatan. Pada usaha Peunyeum milik Bapak Abbas, modal awal untuk memenuhi kebutuhan sumber daya awal perusahaan menggunakan modal pribadi, di mana Bapak Abbas menggunakan tabungannya sebesar 3 juta. Namun, dengan seiring bertambahnya pesanan dan membutuhkan tambahan pekerjaan, memodifikasi kemasan, maka Bapak Abbas melakukan pinjaman ke bank. Pendapatan dari penjualan tape singkong pada setiap bulannya rata-rata sebesar 50 juta rupiah sampai 70 juta rupiah. Kemudian ditambah dengan jasa antar atau delivery dapat menambah penghasilan. Memudahkan konsumen dengan tarif disesuaikan dengan jarak dan jumlah tape yang dipesan. Tarif yang ditawarkan sebesar 50.000. C. Material atau bahan. Pada usaha Peunyeum atau tape singkong Bapak Abbas, bahan yang digunakan dalam memproduksi tape singkong ialah singkong jenis mangu dan mentega, ragi, dan air. D. Alat. Pada usaha Peunyeum milik Bapak Abbas, untuk peralatan produksi yang digunakan sebagai berikut: 1. Timbangan besar, 2 pisau, 3 carangka, 4 karung, 5 panci besar, 6 besek. E. Metode atau prosedur. Prosedur pembuatan tape singkong sebagai berikut ini. Pertama, kupas kulit singkong, kemudian kerik singkong menggunakan pisau untuk menghilangkan lendir yang menempel. Kedua, cuci menggunakan air sebanyak 2 kali. 3. Rebus singkong sekitar 40 menit. Selama merebus panci, sebaiknya ditutup agar singkong cepat matang.
Keempat, angkat dan dinginkan di para-para atau anyaman datar yang terbuat dari bambu selama 1 jam. Kelima, belah bagian tengah singkong. Tujuannya agar ragi dapat meresap ke dalam singkong sehingga proses pembentukan tape menjadi lebih cepat. Keenam, yaitu bungkus ragi menggunakan kain kasa, kemudian pukul-pukulkan ke singkong hingga merata dan singkong berwarna putih. Ketujuh, jejerkan singkong di para-para yang telah dikasih daun pisang. Tutupi singkong menggunakan karung atau kain agar terhindar dari angin dan debu. Selama 1 malam. Selanjutnya, pada pagi hari, singkong dipindahkan ke besek yang sudah dialasi oleh daun pisang. Kemudian, tutupi bagian atas besek menggunakan daun pisang. Kemudian, diamkan selama 2 hari. Setelah itu, tape singkong siap dijual dan dikonsumsi. Tape singkong dapat bertahan selama 4 hari. F. Market atau pasar. Peoneum Abasawargi termasuk dalam segmen pasar mass market atau pasar terbuka, di mana Peoneum Abasawargi tidak mengelompokkan pelanggan dalam berbagai kelompok atau segmen khusus, sehingga konsumen dari Peoneum Abasawargi yaitu seluruh masyarakat di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, serta wisatawan yang datang ke daerah Bandung. Selain itu, Peoneum Abasawargi dipasarkan dengan cara memasukkan ke berbagai toko oleh-oleh khas Bandung dan toko kue Kartikasari. G. Information. Pada usaha Peoneum Abasawargi ini mencari pelanggan baru dengan melakukan kegiatan pameran atau bazar. Selain mengikuti pameran, perusahaan Peoneum Abasawargi menjual secara tidak langsung produk ke mitra dari Peoneum Abasawargi dan menjual secara langsung produk di tempat produksi Peoneum Abasawargi. Dengan begitu, informasi mengenai produk Peoneum Abasawargi atau tape singkong dapat diketahui masyarakat pada berbagai kota. Berikut ini kerangka sistem operasi pada usaha Peoneum Abasawargi. Pada usaha Peoneum Abasawargi meliputi bahan atau input, yaitu lahan, tenaga kerja, bangunan, peralatan, listrik, dan singkong. Kemudian melalui proses dapat menghasilkan output berupa Peoneum atau tape singkong. Dalam proses input ke output terdapat umpan balik, yaitu meliputi volume penjualan dan efisiensi tenaga kerja. Walaupun demikian, usaha Peoneum ini memiliki hambatan seperti delivery terlambat, tenaga kerja yang berkurang, kemudian peralatan yang rusak. Selanjutnya, tahap-tahap pengendalian produksi Peoneum Abasawargi. Yang pertama ialah pemilihan bahan baku, yaitu singkong dengan jumlah produksi singkong pada usaha Bapak Abbas sebesar 1000 kg per hari. Yang kedua, proses pengendalian alat-alat produksi dan pengendalian mutu produk. Ketiga, pengemasan. Pengendalian dilakukan pada alat-alat yang digunakan untuk proses pengemasan. Kemudian, tahap terakhir ialah pengantaran pada konsumen dan pemasok ke toko oleh-oleh. Sekian penjelasan mengenai sistem produksi secara manufaktur pada komoditas singkong. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.